Oke, and welcome back to my channel. Video kali ini aku akan bahas hal yang jarang orang ketahui tentang Toka dalam seri anime Tokyo Ghoul. So, let's go! ここにてめえのものなんか一つもねえんだよ。 Toka Kirishima adalah salah satu karakter utama Tokyo Ghoul Ishida Sui. Ia juga dikenal sebagai kelinci. Toka menjadi pelayan di kedai kopi terkenal yang dikenal dengan Anteiku. Menjadi ghoul yang mencoba untuk tidak menggunakan kekerasan. Sebagai pemeran utama di Tokyo Ghoul, tidak mengherankan melihat dia menjadi favorit penggemar. Berikut ini adalah 10 hal yang mungkin tidak diketahui tentang Toka Kirishima. Yang pertama, arti nama. Nama Toka Kirishima memiliki arti yang cukup dalam. Nama Jepannya Toka yang berarti mengarahkan, Tou, dan parfum Ka. Demikian juga, nama keduanya juga memiliki makna yang menarik. Menurut penulis, Kirishima berasal dari kombinasi kiri yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi mis dan shima yang berarti pulau dalam bahasa Jepang. Yang kedua, potongan rambut. Meskipun memiliki rambut yang indah, Toka dikenal sangat buruk dalam memotong rambut orang lain. Dia sebelumnya diberi potongan rambut Hinami dan Yomo. Keduanya diakui mengerikan karena dia akhirnya merusak poni mereka. Dalam anime, Kaneki Ken tampaknya berpikir bahwa dia pandai memotong rambut. Apakah dia benar-benar percaya dia pandai dalam hal ini, atau jika dia mengatakan ini untuk tidak melukai perasaannya? Adalah sesuatu yang kita mungkin tidak akan pernah tahu. Yang ketiga, anak Toka. Setelah menikah dengan Kaneki Ken, keduanya mulai keluarga kecil mereka sendiri. Putri sulung mereka bernama Ichika Kaneki. Seperti Ken, Kaneki sendiri, Ichika memiliki warna hitam dan putih di rambutnya. Toka juga terlihat hamil dengan anak lain di bab terakhir Tokyo Ghoul Rei. Sampai saat ini belum ada informasi tentang anak Toka dan Kaneki yang belum lahir. Yang keempat, rambut Toka. Rambut Toka telah berubah cukup sering, baik di anime maupun manga. Di anime, rambutnya sebagian besar biru. Meskipun di Tokyo Ghoul Rei, warna rambutnya sedikit lebih gelap. Dalam manga, rambut Toka awalnya hitam, tetapi ketika manga berlanjut, Ishida Sui mulai menghindari tinta rambutnya karena butuh banyak waktu. Sebaliknya, ia hanya membayangkan bahwa Toka memiliki rambut hitam. Yang kelima, suka dan tidak sukanya Toka. Seperti yang terlihat di sembarang seri, Toka Kirishima sangat menikmati kehidupan sekolahnya. Dia menghargai ingatannya dengan Yuriko, dan itu membantunya menenangkan rasa tidak amannya saat dia menyatu dengan orang-orang seperti gadis sekolah biasa. Toka juga suka kelinci, bahkan alias awal dalam seri inilah kelinci, menurut Toka. Dia tidak menyukai Ghoul Investigator karena mereka telah mencuri segalanya darinya. Selain itu, Toka juga tidak menyukai hal-hal yang disukai Kaneki, seperti sastra dan klasik. Yang keenam, rasa takut Toka. Toka memiliki ketakutan dan kecemasan seperti halnya orang lain. Salah satu ketakutan terbesarnya adalah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, yang merupakan sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupnya berulang kali. Ibunya, ayahnya, dan kakaknya semuanya telah meninggalkannya, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa ia memiliki harga diri yang rendah. Setelah kehilangan Kaneki, Toka hampir hancur, tapi syukurlah, semuanya berhasil sampai akhir. Pada akhir seri, dia menjalani kehidupan yang bahagia, dalam keluarga yang bahagia, dengan teman-temannya, baik manusia dan ghoul di sekelilingnya. Yang ketujuh, Toka dan Yomo. Reiji Yomo adalah adik dari ibunya. Ia telah memainkan peran penting dalam hidupnya di Tokyo Ghoul. Menurut manga, Yomo bertanggung jawab untuk melatihnya dalam pertempuran untuk membela diri jika diperlukan. Karena itu, Yomo tahu semua kekuatan dan kelemahan Toka. Yomo dan Toka sering melakukan misi bersama ketika mereka berada di Anteiku, terutama di mana mereka harus mengisi kembali makanan untuk hantu-hantu yang tidak memburu manusia. Tanpa sepengetahuan Toka, Yomo selalu mengawasinya, dan Ayoto kembali sejak orang tua mereka meninggal. Yang kedelapan, Ghoul Ho Toka. Meskipun terlahir sebagai ghoul, Toka sangat tidak aman dengan identitas aslinya. Ini mungkin karena dia selalu harus berbaur dengan manusia dan menekan sifat aslinya. Seperti yang diarahkan oleh ayahnya, Arata Kirishima, ketika dia masih kecil, Toka terkejut ketika Kimi memperhatikan Kagune dan memanggilnya cantik. Meskipun dia hantu atau ghoul,
Meskipun itu membantu dalam meningkatkan harga dirinya, dia sebagian besar tidak bangga menjadi Gold. Namun dia siap untuk membela kebaikannya dengan semua yang dia miliki jika itu sampai terjadi. Yang ke-9, Touka Kagune. Menjadi Gold, Touka mampu memanifestasikan Kagune yang kuat. Dia memiliki Ukaku tipe RC dan memiliki kemampuan untuk membentuk sayap raksasa dari punggungnya, yang juga dapat melepaskan rentetan proyektil. Seiring waktu, Touka memperoleh keterampilan yang cukup untuk membentuk sayap kedua, dan ukuran serangannya menjadi lebih besar secara signifikan juga. Touka juga memiliki kemampuan untuk melepaskan aura petir dari Kagunenya, yang mampu menyebabkan kehancuran skala besar. Meskipun dia sering bertarung, Touka bisa bertarung dengan sangat baik, yang tidak mengejutkan karena dia dilatih di bawah Renji Yomu sendiri. Yang ke-10, dualitas Touka. Touka sendiri sering membalik antara kebaikan dan kemarahan. Meskipun secara inheren dia baik, sifatnya seperti ini ditekan oleh kemarahannya terhadap manusia yang sering memburunya. Dengan perkembangan cerita, karakter Touka berevolusi juga, dan kebaikannya muncul ke permukaan dengan kecepatan yang drastis. Pada akhir seri, Touka lebih baik daripada dia dipenuhi dengan amarah, karena dia menemukannya dalam dirinya untuk memanfaatkan orang-orang yang dia pernah anggap musuh, menampilkan kematangan yang besar dalam proses. Oke, jadi itulah 10 hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang Touka dalam seri anime Tokyo Ghoul. Dan jangan lupa terus dukung channel ini untuk mendapatkan info-info menarik seputar anime lainnya.